Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan. Jadi, bilangan ini sangat perlu dikuasai untuk teman-teman bisa menaklukkan tes intelijensi umum, karena banyak soal-soal yang ada di tes intelijensi umum itu ada materi tentang bilangan, karena dia bilangan semuanya ya, baik operasi bilangan hitung cepat maupun bilangan pada operasi-operasi lainnya gitu. Jadi kita akan ingat kembali bilangan itu seperti apa. Jadi bilangan itu ada beberapa bentuknya ya teman-teman. Yang pertama kita mulai dari bilangan real. Bilangan real itu adalah semua bilangan bulat, negatif, positif, pecahan, dan sebagainya. Jadi semua bilangan bulat, negatif, positif maupun pecahan itu termasuk bilangan real teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih mudah memahami apa itu bilangan real, teman-teman boleh ingat kembali tentang garis bilangan. Nah, garis bilangan ini kan di tengah-tengahnya ada bilangan 0 ya. Kemudian ini ada tanda panah ke kanan, ini ada tanda panah ke kiri. Nah, ini di sebelah kanan tanda 0 itu berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri tanda 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, semua bilangan yang ada di garis bilangan ini itu termasuk bilangan real. Dan kemudian bentuk bilangan lanjutnya adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu adalah semua bilangan negatif, 0, dan semua bilangan positif. Jadi bilangan bulat itu tidak ada pecahannya ya teman-teman ya, karena bulat ya. Utuh gitu. Kemudian bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini bilangan bulat yang tidak habis dibagi dua. Contohnya itu mulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangannya habis dibagi dua. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Atau makna lainnya adalah bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Contoh tuh 3. 3 itu faktornya cuma 1 dan 3. Hanya 1 kali 3. Tidak ada faktor lainnya. Hanya bilangan 1 dan bilangan 3 itu sendiri. Begitu juga dengan 5. Jadi ada 1 kali 5 atau 5 kali 1. Jadi faktornya itu hanya 1 dan 5. Itu ya teman-teman. Apakah 9 itu termasuk bilangan prima? Karena dia kan ganjil tuh. 9 bukan bilangan prima karena 9 memiliki faktor lebih dari 1 ya. Lebih dari 2. Ada 1 kali 9, ada 3 kali 3. Jadi faktornya itu, pembaginya itu ada 1, ada 3, ada 9. Nah, jadi faktornya itu lebih dari 1 dan 2. Jadi 2 ya. Jadi 9 itu bukan bilangan prima karena faktornya ada bilangan lain, bukan bilangan 1 dan bukan bilangan 9 itu sendiri. Jadi faktornya itu banyak gitu ya teman-teman. Lebih dari 2 gitu. Kalau bilangan prima faktornya hanya 2, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri gitu. Kemudian bilangan komposit, bilangan asli yang lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Kemudian bilangan rasional, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, termasuk pecahan ya. Kayak misalkan bilangan rasional 3 itu bilangan rasional ya. Nah, bisa dibentuk dalam 3 per 1, 6 per 2, kemudian berapa? 9 per 3. Itu kan bilangan bisa dibentuk dalam bentuk A per B, itu bilangan rasional. Irasional itu bentuknya yang tidak bisa yang tidak habis, yang hasil baginya tidak pernah selesai. Itu akar 2 itu ya. Akar 3 dan seterusnya. Kemudian pecahan. Pecahan adalah bilangan yang bentuknya pembilang dan penyebut. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan bulat lagi. Jadi bilangan bulat tadi sudah kita singgung, itu dimulai dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat negatif itu yang ada di sebelah kiri garis bilangan ya. Ini. Kemudian bilangan bulat positif yang terletak sebelah kanan garis bilangan gitu ya. Kemudian bilangan yang di sebelah kanan atau selalu bernilai lebih besar dari bilangan sebelah kiri. Jadi ya bilangan yang ada di sini nih, ini selalu lebih besar dari yang sebelah sini ya, karena memang negatif gitu kan, kurang dari 0 gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang ada beberapa sifat operasi bilangan bulat penjumlahan. Jadi kalau ada bilangan bulat A ditambah min B itu sama saja A dikurang B. Contohnya nih, misalkan ada 3 ditambah dengan min 1, itu sama saja 3 dikurang 1, sama dengan 2. Kemudian bisa juga kalau ada min A ditambah dengan min B, itu sama saja minnya ini difaktorkan jadi min A tambah B. Ini salah satu sifatnya kayak gini. Contoh nih, misalkan ada min 2 ditambah min 4 gitu ya teman-teman, ada minnya. Jadi minnya boleh dikeluarkan di depan, min 2 tambah 4 kayak gini. Jadi dapatnya min 2 tambah 4 6. Jadi dapatnya min 6. Itu sifat-sifat sederhananya. Pengurangan juga demikian ya teman-teman. A dikurang min B, ini contoh. Kalau ada A min B begini, dikurang min B itu sama saja A ditambah B. Karena min ketemu min jadi positif. Contoh nih, misalkan 3 ditambah dengan, bukan 3, kita kasih contoh yang lain.
Kita ambil contoh misalkan min 3 dikurang min 4. Nah, gini teman-teman. Jadi min ketemu min, jadi plus, jadi min 3 ditambah 4. Jadi min 3 tambah 4 dapatnya 1. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke perkalian bilangan bulat. Kalau perkaliannya itu bilangan positif dikali dengan bilangan positif dapatnya positif. Positif dikali dengan negatif dapatnya negatif. Negatif dikali positif dapatnya negatif. Negatif dengan negatif positif. Jadi perkalian yang menghasilkan positif itu kalau tanda bilangannya sama ya. Positif dan positif kalau dikalikan pasti positif. Kemudian negatif dikali negatif juga hasilnya positif. Selain dari itu hasilnya bisa negatif gitu. Kemudian pembagian juga sama, pembagian bilangan positif dengan positif itu menghasilkan positif. Kemudian pembagian negatif dengan negatif juga menghasilkan positif. Nah, selain daripada itu negatif ini, positif kalau salah satunya dengan negatif pasti hasilnya negatif. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, yang paling penting lagi kita akan ingat sifat dari operasi hitung bilangan bulat. Ada yang namanya sifat komutatif atau gampangnya ditukar-tukar itu. Contohnya itu A tambah B itu sama dengan B tambah A. Jadi kalau ada penjumlahan 3 ditambah 7, itu juga sama hasilnya antara 7 tambah 3. Itu sama teman-teman. Penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, perkalian juga begitu. A kali B itu sama saja B kali A. A kali B itu sama saja B kali A gitu. A, B, C, A kali B kali C itu sama saja A kali C kali B. Itu sama, itu perkalian ya. Sifatnya ditukar-tukar gitu. Gitu. Kemudian yang sifat pengelompokan. Penjumlahan pengelompokan juga sama. A ditambah B ditambah C itu boleh dikelompokkan dulu menjadi A tambah B kemudian tambah C. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, gampang semua ya, gampang semua ya. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, kita tinggal mengingat kembali gitu. Nah, ini perlu dikuasai sekali karena ini menjadi dasar kita untuk menguasai tes intelijensi umum lainnya. Jadi teman-teman. Nah, kemudian sifat perkalian tadi sudah kita singgung. Kalau misalkan ada sifat perkalian itu namanya distributif ya teman-teman. Kalau ada A dikali dengan B dikali C, sorry saya hapus dulu, salah. Sifat perkalian yang pertama itu teman-teman, A dikali B tambah C itu menggunakan sifat namanya distributif. Jadi semua yang ada di dalam tanda kurung kita kalikan dengan A. A dikali dengan B, AB, kemudian A juga dikalikan dengan C. Jadi ditambah yuk, tambah kan? Tambah C, A, C gitu. Ini karena dia hubungan dengan tanda sama dengan, berarti bisa kita ubah juga sifatnya. Kalau misalkan kita menemukan bentuk AB ditambah AC, ini akan bisa kita ubah menjadi, ini kan ada A-nya. Jadi A-nya kita faktorkan, jadi A dikali B tambah C. Ini B tambah C gitu ya. Ini biasa kita gunakan dalam pemfaktoran tuh. Misalkan kayak begini. 2X tambah 4Y. Ini ya. Ini bisa kita faktorkan menggunakan sifat distributif. Ini kan ada 2. Ini 4 ini kan juga ada faktornya 2. Nah, saya bagi dengan 2. 2X saya bagi dengan 2 kan dapatnya 2-nya di depan gini. X-nya ini kan jadi X gitu kan. Kemudian tanda penjumlahnya tetap jumlah. Kemudian 4Y ini kalau saya bagi dengan 2 kan dapatnya 2Y. Nah, ini sama. 2 kali X itu nanti dapatnya 2X. 2 kali 2Y nanti dapatnya 4Y. Nah, itu dasarnya kenapa kita bisa memfaktorkan. Dari sifat distributif ya, perkalian distributif. Nah, begitu. Oke teman-teman ya, cukup mudah. Nah, ini ada beberapa contoh soal kita bisa selesaikan. Di bawah ini pernyataan yang benar adalah yang mana? Min 1 kurang dari 5, sudah pasti salah ya, karena min 1 itu harus selalu lebih besar. Min 2 kurang dari 5 ini benar. Kemudian 3 lebih dari 5 ini juga salah. Min 4 lebih dari 0. Ini juga salah. Nah, yang benar yang B tadi. Kemudian min 3 kali 6, min 3 kali 6 itu min 18. Min 18 dibagi min 6. Negatif dibagi negatif pasti hasilnya positif. Nah, sama tandanya ya, berarti jawabannya nanti 18 dibagi 6 dapatnya 3. Mudah ya. Nah, ini yang dalam kurung diselesaikan. Jadi 4 min kali min dapatnya positif. Jadi 4 tambah 1 5. 5 nanti dikalikan dengan 12 tambah 7 min 5. Dapatnya min 25. Nah, mudah ya. Itu sekilas tentang bilangan yang perlu kita kuasai. Nah, kita akan lanjut di video selanjutnya tentang model bilangan lainnya atau bentuk bilangan lainnya, itu bilangan pecahan. Kita akan kupas tuntas pecahan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.